Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah i'tasamtu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafila, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini sudah sampai ke episode keempat dari season pertama film Faid Sultan Abdul Hamid Han. Maka bagi teman-teman yang belum menonton episode pertama, kedua, dan ketiga, boleh lihat linknya di deskripsi agar supaya filmnya terus bersambung. Hari ini kita akan membahas episode keempat dari film Sultan Abdul Hamid Han, namun ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu cuplikan dari episode ketiga yang lalu. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita dan itu nanti insya Allah akan terjawab di episode selanjutnya, yaitu di episode 4. Yaitu yang pertama, apakah Bidar Sultan akan membunuh Mehmet Pasha adiknya sendiri karena berkhianat? Yang kedua, apakah Syahzada Abdul Qadir Effendi berhasil untuk menghentikan ibunya? Dan yang ketiga, siapa yang meracuni Sultan Abdul Hamid Han? Nah, kita langsung masuk ke filmnya. Inilah dia episode keempat season pertama film Sultan Abdul Hamid Han. Selamat menyaksikan. Episode kali ini diawali dengan penampakan suasana hening, suasana yang penuh kesedihan. Terlihat orang-orang termasuk para pasha dan keluarga istana sedang menanti di depan pintu kamar Sultan Abdul Hamid Han, menantikan bagaimana keadaan Sultan Abdul Hamid Han yang sebelumnya telah diracuni. Lalu kemudian tak lama keluarlah dokter bersama dengan Tahsin Pasha. Lalu kemudian dokter menjelaskan bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han sedang menghadapi penyakit yang serius karena racun yang masuk dalam tubuhnya adalah racun yang efektif yang membuat detak jantung Sultan Abdul Hamid Han tidak stabil. Lalu kemudian Tahsin Pasha menambahkan bahwasanya pesan terakhir dari Sultan Abdul Hamid Han sebelumnya, dia pernah berkata tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan selain dari Tahsin Pasha dan para dokter. Lalu kemudian scene berpindah ke sebuah kereta kuda. Terlihat Bidar Sultan bersama dengan Mehmet Pasha. Bidar Sultan sudah mengeluarkan pisaunya berniat ingin membunuh Mehmet Pasha pada saat itu. Tetapi tepat ketika Bidar Sultan ingin membunuh Mehmet Pasha karena pengkhianatan terhadap Sultan Abdul Hamid Han, maka datanglah Syahzada Abdul Qadir Effendi dan menghentikannya. Pada saat itu Syahzada Abdul Qadir Effendi menceritakan segalanya tentang kebenaran bahwasanya pengkhianatannya bukanlah Mehmet Pasha, akan tetapi dia diancam oleh Mahmud Pasha agar supaya menyebutkan nama Mehmet Pasha. Lalu kemudian setelah semuanya diceritakan, mereka pun berunding bermusyawarah bagaimana mengalahkan Mahmud Pasha dan bagaimana mengungkap pengkhianatan dari Mahmud Pasha. Lalu kemudian scene berpindah ke rumah Theodor Herzl yang sebelumnya terlihat Immanuel Karaso sedang berada di rumah tersebut bersama dengan ibundanya dari Theodor Herzl. Immanuel Karaso mengancam akan menceritakan segalanya baik tentang ayahnya dan lain-lain. Lantas Theodor Herzl langsung meminta ibunya untuk masuk ke dalam dan dia mengatakan kepada Immanuel Karaso, apa yang kau mau dariku? Lalu kemudian Immanuel Karaso mengatakan, cukup kau masukkan aku ke dalam pengurusannya dan kau sebut siapa yang berada di belakangmu karena aku sudah mengetahui segalanya. Kau menyekap ayahmu dan lain-lain, bahkan kau menang menjadi ketua Yahudi. Ini adalah karena tipu dayamu. Kau mengancam seluruh rabi yang ada pada saat itu. Lalu Theodor Herzl pun menerima segalanya yang dimintai oleh Immanuel Karaso dan dia mengatakan bahwasanya yang berada di belakangnya yang mendukungnya adalah pemilik harta dunia yaitu Alexander Israel Farfus. Kemudian Immanuel Karaso meminta kepada Theodor Herzl agar supaya dia dipertemukan dengan baron uang tersebut yaitu Alexander Israel Farfus. Akan tetapi Theodor Herzl mengatakan, saya pun belum pernah bertemu dengan Alexander Israel Farfus. Kata Immanuel Karaso, bagaimana kau bisa berhubungan dengannya? Kemudian Theodor Herzl mengatakan, aku berhubungan dengannya melalui seseorang wanita yang bernama Sarah Hidayah, yaitu wanita yang senantiasa bersama dengan Theodor Herzl. Mendengar itu semua, kemudian Immanuel Karaso pun tercengang dan terdiam karena ternyata Sarah Hidayah itu adalah kekasih lamanya yang dulu pernah meninggalkannya. Lalu kemudian scene berpindah terlihat Sabahatin Effendi bersama dengan Sarah Hidayah. Pada saat itu Sabahatin Effendi bertanya kepada Sarah, bagaimana dan siapa yang meracuni Sultan Abdul Hamid Han? Lantas Sarah menceritakan bahwasanya yang meracuni Sultan Abdul Hamid Han adalah wanita yang diselamatkan oleh Sultan ketika tragedi upaya pembunuhan yaitu Ahsin, atau nama aslinya adalah
Maliki. Jadi ceritanya wanita tersebut memang khusus datang ke Istanbul dan memang dia ingin masuk ke dalam istana agar supaya bisa meracuni dan membunuh Sultan Abdul Hamid Han, dan itu adalah misi dari gereja. Lalu kemudian Sahabaddin Effendi mengatakan kepada Sarah Hidayah, jangan sampai berita ini terdengar kemanapun. Nanti kalau sampai Sultan Abdul Hamid Han meninggal atau mati, jadi orang-orang akan bersimpati kepadanya dan menganggap seorang pahlawan karena dia mati di tangan seorang yang diselamatkannya. Tetapi mereka menginginkan kalau Sultan Abdul Hamid Han mati akan dikenang sebagai sultan yang kejam. Lalu Sin kemudian berpindah ke istana. Terlihat Tasin Pasha bersama dengan dokter sedang menyelidiki sumber racun yang digunakan untuk meracuni Sultan Abdul Hamid Han. Di samping itu terlihat Seniha Sultan mengajak Mahmud Pasha ke sebuah ruangan dan membicarakan suatu hal yang penting pada saat itu. Seniha Sultan mengatakan bahwasanya dia sudah tahu segalanya tentang pelaksanaan Mahmud Pasha, dan ternyata yang telah memberikan pisau dan sepucuk surat kepada Sultan Abdul Hamid Han adalah Bidar Sultan, karena dia menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh berada di berangkas Mahmud Pasha. Seniha Sultan mengatakan, saya akan melaporkanmu kepada pertahanan menteri karena Sultan sedang sakit, kau akan diadili dan akan ditangkap. Akan tetapi pada saat itu dengan kelicikan Mahmud Pasha, dia berhasil menghentikan Seniha Sultan. Ia mengingatkan tentang apa yang mereka lakukan 18 tahun yang lalu. Ketika baru 2 tahun Sultan Abdul Hamid Han menaiki tahta, mereka mencoba untuk melakukan revolusi atau menumbangkan Sultan Abdul Hamid Han dan berniat menaikkan kembali Sultan Murad, yaitu kakak dari Sultan Abdul Hamid Han yang dikatakan sudah terganggu kejiwaannya. Jadi untuk pengetahuan kita bersama sebelumnya, ketika Sultan Abdul Hamid Han ingin naik tahta, itu diawali dengan Sultan Murad yang tidak mampu lagi mengelola negara-negara, banyak hutang dan lain-lain, dan sudah terganggu kejiwaannya sehingga tidak bisa membuat negara stabil. Akhirnya naiklah Sultan Abdul Hamid Han menggantikannya kakaknya. Sultan Murad dan Seniha Sultan dan lain-lain tidak mengikhlaskan hal tersebut, tidak merelakan hal tersebut, dan mereka berupaya untuk menumbangkan kembali Sultan Abdul Hamid Han dan menaikkan Sultan Murad, dan mereka bergabung dengan kelompok revolusi yang merencanakan untuk mengkudeta Sultan Abdul Hamid Han. Akan tetapi pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han mengetahui segalanya dan dia masih memaafkan Seniha Sultan dan Mahmud Pasha karena dia sayang kepada keluarganya. Karena diingatkan dengan itu, Seniha Sultan merasa takut dan dia tidak melaporkan Mahmud Pasha. Akhirnya Mahmud Pasha menghasut Seniha Sultan dan mengatakan kepadanya, selagi Sultan Abdul Hamid Han sekarat dan berjuang melawan ajalnya, kita harus meyakinkan Sultan Murad yang pada saat itu masih hidup agar supaya mengambil kembali kekuasaan, yaitu mengambil kembali tahta dan menjadi sultan, karena Sultan Abdul Hamid Han sudah tidak berdaya lagi. Kemudian Sin berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat Syahzada Abdul Qadir Effendi bersama dengan Bidar Sultan dan Mehmed Pasha sedang menjenguk dan melihat seseorang wanita yang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri. Pada saat itu Mehmed Pasha bertanya kepada Bidar Sultan, siapakah wanita ini? Lalu Bidar Sultan pun menjelaskan bahwasanya wanita ini adalah Makbule, yaitu wanita yang ingin dibunuh oleh Mahmud Pasha pada saat itu. Jadi ternyata selama ini Bidar Sultan dengan kecerdasannya dia merahasiakan tentang Makbule yang masih hidup, karena kalau dia memberitahu orang lain bahwasanya Makbule masih hidup, yang mau ingin membunuh Makbule akan berusaha kembali untuk membunuhnya, agar supaya dia tidak bicara siapa yang berusaha untuk membunuhnya. Nah, inilah salah satu rencana mereka untuk mengungkap pengkhianatan dari Mahmud Pasha. Mereka akan menjaga Makbule sampai dia sadar dan dia bisa mengatakan bahwasanya Mahmud Pasha lah yang berusaha membunuhnya dan menukar peta pada malam hari itu. Kemudian Sin berpindah ke istana. Terlihat Tasin Pasha sudah menemukan sumber racun yang diberikan kepada Sultan Abdul Hamid Han, dan dia mengatakan kepada para paksa bahwasanya sumber racun itu adalah dari sebuah cermin yang di dalamnya ada racun, dan cermin itu dimiliki oleh Ahsin atau nama aslinya Maliki, wanita yang telah diselamatkan oleh Sultan Abdul Hamid Han, dan cermin tersebut ditemukan dari kamarnya. Lalu kemudian Ahsin atau nama aslinya Maliki ditahan dan dikurung atas tuduhan upaya pembunuhan terhadap Sultan Abdul Hamid Han
Atas temuan tersebut, maka Asin atau nama aslinya Maliki ditahan dan dikurung atas tuduhan upaya pembunuhan terhadap Sultan Abdul Hamid Han, dan sebentar lagi akan dilakukan pengadilan untuk mengadilinya. Lalu setelah itu terlihat Tasin Pasha ingin masuk ke dalam ruangan Sultan Abdul Hamid Han bersama dengan dokter ingin memeriksa sumber racun tersebut, apakah benar itu adalah racun yang digunakan untuk mencoba pembunuhan Sultan Abdul Hamid Han. Ketika Tasin Pasha ingin masuk, tiba-tiba anak dari Sultan Abdul Hamid Han menerobos masuk ke ruangan karena tidak tahan ingin melihat bagaimana kondisi ayahnya. Begitu dia masuk ke dalam, ternyata dia tidak menemukan Sultan Abdul Hamid Han di atas tempat tidurnya. Lalu dia menemukan Sultan Abdul Hamid Han ternyata berdiri dengan pakaian lengkap, dan ternyata Sultan Abdul Hamid Han sehat walafiat, tidak diracuni. Dan disinilah kita baru mengetahuinya bahwasanya itu semua adalah settingan dari Sultan Abdul Hamid Han. Sebelumnya Aksin datang kepada Sultan Abdul Hamid Han. Sultan Abdul Hamid Han memberitahu bahwasanya dia menemukan di kamarnya ada sebuah cermin yang di dalamnya ada serbuk. Ternyata serbuk itu adalah racun dari Aksin. Lalu Sultan Abdul Hamid Han mengambil kesimpulannya bahwasanya Aksin telah disetting untuk masuk ke istana untuk meracuninya, akan tetapi hasil tidak bersalah karena dia kehilangan ingatannya dan dia tidak mengetahui apa tujuan masuk ke istana. Mendengar itu semua, Sultan Abdul Hamid Han langsung membuat sebuah strategi. Sultan Abdul Hamid Han langsung membuat dirinya seolah-olah seperti sedang keracunan, agar supaya yang merencanakan itu semua merasa bahwasanya rencananya telah berhasil, dan ketika nanti Aksin akan dibawa ke pengadilan untuk diadili, maka yang pasti orang yang mengirim Aksin akan menyelamatkannya. Disitulah terletak rencana Sultan Abdul Hamid Han untuk melihat siapa pengkhianatan yang merencanakan ini semua. Disitulah terletak rencana Sultan Abdul Hamid Han untuk melihat siapa pengkhianat yang merencanakan ini semua. Masya Allah. Setelah itu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepada Naimi Sultan, yaitu anaknya sendiri, agar supaya dia tetap tutup mulut dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun, agar rencana ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian scene berpindah ke sebuah kafe. Terlihat Mahmud Pasha sedang bertemu dengan Sarah Hidayah, yaitu wanita utusan dari Theodor Herzl yang merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Hamid Han dengan racun yang dibawa oleh Maliki atau Aksin. Pada saat itu Sarah Hidayah memerintahkan kepada Mahmud Pasha untuk mengeluarkan Aksin dari istana karena Aksin sudah berupaya untuk membunuh Sultan Abdul Hamid Han, maka sekarang saatnya lah untuk menyelamatkan Aksin. Ketika Mahmud Pasha ingin keluar bersama dengan Sabahatin Effendi, mereka bertemu dengan seseorang laki-laki, dan di sini kita dikenalkan bahwasanya laki-laki ini bernama Samir. Samir adalah saudara kandung dari Maliki atau Aksin. Jadi sebelum Aksin masuk ke istana, dia dulunya adalah seorang Kristiani dan dia bersama dengan kakaknya, dan kakaknya ini bernama Samir. Samir adalah seorang wartawan oposisi yang selalu mengkritik Sultan Abdul Hamid Han dengan tulisan-tulisan yang diterbitkan kabar kebenciannya terhadap Sultan Abdul Hamid Han. Samir bermula ketika dulu ayahnya meninggal ditembak oleh petugas, dan dia mengetahui bahwasanya petugas itu mendapat perintah langsung dari Sultan Abdul Hamid Han. Akan tetapi hal tersebut tidaklah seperti itu. Kemudian scene berpindah ke rumah Mahmud Pasha. Terlihat Mahmud Pasha sedang berbincang dengan Hiram. Pada saat itu Mahmud Pasha memberikan tugas kepada Hiram. Mahmud Pasha mengatakan agar supaya Hiram berlagak seolah-olah dia adalah seorang mata-mata dari Sultan Abdul Hamid Han. Lalu dia akan menemui Samir, pemuda yang selalu menentang Sultan tersebut, dan mengancamnya agar supaya tidak menulis hal-hal yang buruk lagi, dengan mengatasnamakan bahwasanya dirinya adalah mata-mata Sultan Abdul Hamid Han. Ini semua dilakukan untuk menambah kebencian Samir terhadap Sultan Abdul Hamid Han, dan akhirnya nanti Samir akan menuliskan hal-hal yang lebih pedas lagi untuk mengkritik Sultan Abdul Hamid Han. Lalu kemudian scene berpindah ke tempat Theodor Herzl. Terlihat Theodor Herzl mendapatkan berita bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han sedang sekarat dan sedang berjuang melawan ajalnya karena sudah diracuni. Mendengar itu semua, Theodor Herzl langsung bergegas ingin pergi ke Istanbul karena ini sebuah kesempatan emas akan mendirikan sebuah bank Yahudi selagi Sultan Abdul Hamid Han sedang sekarat. Di samping itu, selagi orang-orang masih beranggapan bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han masih keracunan, Sultan Abdul Hamid Han masih terus bekerja di bawah ruang rahasia. Sultan Abdul Hamid Han bersama Tasin Pasha mendapatkan laporan dari mata-matanya yang ada di Vienna, yang pada saat itu menyamar sebagai fotografer pada acara Kongres Yahudi.
Jadi mata-mata tersebut mengirimkan berita kepada Sultan Abdul Hamid Han beserta dengan fotonya bahwasanya Kongres Yahudi telah dilaksanakan. Lalu kemudian Jalal bertanya kepada Sultan Abdul Hamid Han mengapa Sultan begitu terganggu dengan kongres ini, padahal ini kan biasa saja, tidak terlalu mempengaruhi. Lalu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, kalau mereka hanya menggambarkan bintang Daud saja di benderanya, kita tidak akan sibuk. Kita tidak akan merasa terusik, tetapi mereka menambahkan 2 garis, 1 garis di atas dan 1 garis di bawah. Ini menandakan mereka akan menguasai mulai dari Sungai Efrat dan sampai Sungai Nil. Artinya mereka ingin mendirikan sebuah negara di atas negara kita. Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid Han menambahkan bahwasanya ini adalah salah satu rencana Inggris untuk menguasai dunia yang mereka sebut pada saat itu dengan sebutan tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin membuat sebuah sistem di dunia yang mana sistem itu akan membuat semua orang melayani mereka, tetapi penghalangannya pada saat itu adalah Turki Utsmani. Lalu mereka fokus kepada Turki Utsmani untuk menghancurkan kesultanan tersebut dan bisa memecah belah bangsa. Akhirnya mereka akan mendirikan negara-negara kecil dan umat Islam tidak bersatu dan semua negara-negara itu tergantung kepada mereka. Dan akhirnya inilah yang kita rasakan hari ini, kita dipecah belah, umat Islam tidak bisa bersatu karena dipisahkan dengan negara-negara kecil dan akhirnya kita sekarang bergantung kepada mereka dengan menerapkan sistem kapitalis yang itu semua bersumber dari barat. Kemudian scene berpindah ke rumah Mahmud Pasha. Terlihat Mahmud Pasha sedang bersama dengan Hiram. Mahmud Pasha membawa sebuah koran atau surat kabar yang berisi tentang tulisan Samir karena dia telah diancam oleh Hiram pada malam itu. Kemudian Samir mengeluarkan tulisan yang lebih pedas lagi untuk mengkritik Sultan Abdul Hamid Han, bahwasanya tertulis di sampul itu tidak ada seorang yang bisa mengkritik Sultan, kalau dikritik orang akan diancam untuk dibunuh. Setelah membaca berita tersebut, Mahmud Pasha merasa sangat senang karena rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya Mahmud Pasha memerintahkan kepada Hiram untuk membunuh Samir malam ini, agar supaya tersebarlah berita nantinya siapa saja yang menentang Sultan Abdul Hamid Han mereka akan dibunuh. Dan Sultan Abdul Hamid Han akan dituduh sebagai sultan yang kejam dan itu semua nanti akan menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Lalu kemudian scene berpindah ke sebuah kelas di universitas. Terlihat Mahmud Pasha sedang memprovokasi para mahasiswa, sedang membacakan surat kabar atau tulisan yang ditulis oleh Samir di sebuah surat kabar. Mereka pada saat itu Mahmud Pasha mengatakan kepada para mahasiswa, mereka tidak boleh diam saja, mereka harus melawan pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam yang akan menekan rakyatnya dengan mengkritiknya. Ini semua dilakukan Mahmud Pasha untuk menimbulkan reaksi dari mahasiswa ketika nanti terdengar berita soal pembunuhan Samir, si pengkritik Sultan Abdul Hamid Han. Lalu kemudian scene berpindah ke istana. Terlihat para pasha sedang berkumpul membahas tentang persoalan negara karena mereka ingin walaupun Sultan Abdul Hamid Han dan sedang sakit, pengelolaan negara harus tetap berlanjut. Pada saat itu Mahmud Pasha mengusulkan kepada pasha lainnya agar supaya dia bisa menggunakan uang hasil donasi yang terkumpul dari kaum muslimin untuk pembangunan jalur kereta dan digunakan untuk pembelian saham untuk mengembangkan uang tersebut. Dan ini semua adalah rencana dari Theodor Herzl yang nantinya Mahmud Pasha akan kalah di pasar saham tersebut dengan menggunakan uang kaum muslimin tadi, dan pemenangnya adalah Theodor Herzl. Akhirnya uang tersebut akan berada di tangan Theodor Herzl dan nanti akan digunakan untuk membangun bank Yahudi, dan dia akan mendatangi Sultan Abdul Hamid Han dan mengatakan bahwasanya dia bisa membantu Sultan Abdul Hamid Han dengan uang tersebut. Artinya apa? Dia ingin menipu Sultan Abdul Hamid Han. Setelah itu datanglah Tasin Pasha dan mengabarkan kepada seluruh pasha, termasuk di dalamnya ada Mahmud Pasha, bahwasanya malam ini Asin yang mereka kenal sebagai gadis yang ingin membunuh Sultan Abdul Hamid Han akan dibawa ke pengadilan menggunakan kereta kuda untuk diadili. Dan mengapa ini dikatakan oleh Tasin Pasha di depan para pasha-pasha lainnya, yaitu tujuannya agar supaya memancing pasha pengkhianat untuk menyelamatkan Asin di perjalanan menuju pengadilan, dan ini tentu adalah sebagian dari rencana Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian scene berpindah ke sebuah gerbong kereta. Terlihat Theodor Herzl sedang bersama dengan Immanuel Karaso menuju ke Istanbul.
Pada saat itu Theodor Herzl merasa ayahnya lewat dari depan pintu gerbang mereka, tapi begitu dia kejar, dia tidak menemukan apa-apa, dan dia hanya berpikir bahwasanya itu adalah halusinasinya saja. Akan tetapi ternyata di lain sisi, terlihat ayah dari Theodor Herzl sedang berada di gerbang sebelahnya menuju ke Istanbul, dan dia dibawa oleh mata-mata Sultan Abdul Hamid Han yang pada saat itu menyamar sebagai fotografer dari Theodor Herzl. Kemudian ia pergi dan membawa ayah Theodor Herzl menuju ke Sultan Abdul Hamid Han karena ayahnya Theodor Herzl ingin berjumpa langsung kepada Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian scene berpindah ke istana, terlihat Sultan Abdul Hamid Han bersama dengan Tahsin Pasha dan Jalal serta Asin bersiap-siap untuk melanjutkan rencana, yaitu menangkap Pasha pengkhianat. Lalu disusunlah rencana tersebut. Nanti Asin akan berangkat dengan kereta kuda terlebih dahulu, seolah dia akan dibawa ke tempat pengadilan. Nantinya pasti akan ada yang menghadangnya, yaitu orang yang menyelamatkannya. Dan siapapun yang menyelamatkannya nanti, dialah pengkhianat yang sebenarnya. Lalu kemudian berpindah, terlihat Hiram sedang bersiap-siap ingin menjalankan rencananya, yaitu ingin membunuh Samir, si pemuda pengkritik Sultan Abdul Hamid Han, agar supaya terjadi kerusuhan dan disalahkanlah Sultan Abdul Hamid Han karena telah membunuh orang yang mengkritiknya. Di lain sisi terlihat Mahmud Pasha bersama orang-orangnya sudah mempersiapkan segalanya untuk menghentikan kereta kuda yang membawa Asin ke pengadilan agar supaya bisa diculik dan tidak jadi diadili di pengadilan. Lantas ketika kereta kuda sudah berhenti, Mahmud Pasha pun ngomong hampir ke kereta kuda, berniat ingin membawa Asin atau mencuri Asin pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi begitu Mahmud Pasha ingin membawanya, muncullah Sultan Abdul Hamid Han di dalam kereta kuda dan menusuk tangan Mahmud Pasha dan mengatakan, "Mari kita ke istana dan pertanggungjawabkanlah seluruh pengkhianatanmu." Lalu film pun selesai. Alhamdulillah, ihwafillah, itulah tadi episode keempat dari season pertama film Sultan Abdul Hamid Han. Mungkin ada beberapa pertanyaan di antara kita, apa nanti kelanjutannya? Bagaimana nasib dari Mahmud Pasha? Dan apakah wanita yang berada di rumah sakit tersebut akan berbicara dan mengatakan bahwa Mahmud Pasha lah yang ingin membunuhnya pada saat itu? Insyaallah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode kelima season pertama film Sultan Abdul Hamid Han. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan like, komen agar supaya kami lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.